Sugeng Daru Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kiranya di antara 4 unsur yang ada, 4 elemen yang ada, sudah yang jelaskan kepadamu sayangku Del Kumandel Gendewawati. Jadi tentang keberadaanmu di alam dimensi keempat, dimensi nyata atau fisik ini adalah pilihanmu. Makanya ada orang bilang hidup adalah sebuah pilihan. Bukan berarti juga ketika engkau mendapatkan masalah engkau berhak memilih. Dari awal proses senggama pembentukan raga oleh orang tua, kita, eyang, semuanya dikasih kesempatan untuk mencipta. Itulah kenapa dalam sebuah keyakinan ada sebuah perkataan secitra dengan Sang Maha. Kita ini secitra. Kita dipercaya untuk membuat pabrik fisik. Dan ketika pabrik fisik itu, ya, Del Kumandel Gendewawati, ketika pabrik fisik itu dibikin, itu pilihanmu. Tidak, yang itu bukan pilihanku. Ya, yang bilang itu pilihanmu. Kenapa yang bisa bilang itu pilihanmu? Engkau mengalahkan jutaan biji sperma yang lain, dan engkau berjalan meski engkau gak punya tangan, gak punya apa. Kamu tahu kan, pernah lihat videonya ketika masuk ke dalam sel telur dan engkau memenangkannya. Tapi kau lupa akan memori-memori itu. Nah, kenapa Eyang menjelaskan hal ini sebelum Eyang membongkar lebih dalam tentang Sang Kinasih, Sang Ksatrio? Sang Ksatrio Piningit tidak bisa dijelaskan oleh Eyang. Jadi sebenarnya Eyang menjelaskan tentang Sang Ksatrio Piningit, Sang Kinasih itu Eyang tidaklah bisa, dan pastilah tidak tepat. Karena yang bisa menjelaskan Sang Ksatrio, Sang Kinasih, Sang Ratu Adil, Sang Ksatrio Piningit itu adalah dia sendiri, beliau sendiri. Jadi istilahnya beliau menjelaskan dirinya sendiri. Itu kapan? Nah, yang nggak tahu kemunculannya kapan, dan kapan yang juga nggak tahu. Karena yang bisa menilai kapan itu bukan dari beliau, tapi dari Del Kumandel dan Silbringsil serta semuanya. Karena dia adalah ikonmu. Ketika rasamu sudah tersambung dengan beliau, engkau akan memahami penjelasan kata-kata, bahasa, dan kenyataan bahwa ikonmu itu sebenarnya, idolamu itu sebenarnya sudah ada di dalam alam dimensi fisik ini. Nah, yang setuju dengan perkataan manusia berbadan manusia setengah dewa, yang lebih bisa berpikir sependapat dengan bahasa itu, karena ketika engkau kembali lagi, apalagi jika ada yang mengaku-ngaku reinkarnasi dewa ini, dewa itu, reinkarnasi ini, reinkarnasi itu, reinkarnasi orang-orang penting zaman dahulu, Eyang tidak percaya. Kenapa Eyang tidak percaya engkau adalah sebuah reinkarnasi ini, reinkarnasi itu, dan ini dan itu? Ketika engkau adalah reinkarnasi dari sebuah orang yang hebat zaman dahulu,
maka engkau nggak layak hidup di dimensi 4, dimensi fisik, dimensi raga ini sebagai manusia. Kalau engkau reinkarnasi orang hebat, ya zaman misalnya dewa siapa, dewa apa, dewa itu, dewa ini, dan engkau berinkarnasi menjadi manusia, sebenarnya dewa menjadi manusia turun. Ini bukan tempatmu, nggak layak. Jadi yang tidak percaya, disitulah kerohanian dunia spiritualitasnya yang selalu berpikir sadar dan selalu senang dengan pelajaran kesadaran spiritual. Kayak yang sering ketemu dengan orang-orang yang bilang saya ini reinkarnasi ini, mas reinkarnasi itu, yang diam saja. Okay, go ahead, tell your story, tell yourself story, and I'm listening. I'm a good listener. I'm really good listener. Ya, story-nya diceritakan. Ya, I'll try to be a good listener. Even actually, I know exactly what is reincarnations. Karena nggak mungkin, ya, jika kamu adalah reinkarnasi from God atau dewa, bumi ini nggak layak untukmu. Jangan dipaksakan, nanti stres. Ya. Kenapa kita dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah keyakinan? Karena kita adalah cahaya itu. Ketika cahaya itu berkumpul dalam satu keyakinan, cahaya yang murni, ya, bukan cahaya yang lemah. Ketika cahayanya itu lemah, mereka hanya berpura-pura saja. Mereka berpura-pura mereka yakin dan mempunyai keyakinan, tapi cahaya mereka lemah. Dan ketika cahaya mereka lemah, mereka akan dikembalikan lagi di dalam dimensi 4. Tetapi ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam satu naungan kepercayaan dan meyakini dan mempunyai keyakinan, dan kita beramai-ramai dalam sebuah keyakinan memuja cahaya, memuji namanya Sang Maha, maka yang paling kuat akan terkoneksi dengan yang kuat. Ketika yang kuat terkoneksi dengan yang kuat akan membentuk sebuah energi. Sang Kinasih, Sang Satria Peninggi tidak bekerja sendiri. Dia akan terkumpul oleh energi yang kuat. Ketika tugasnya selesai, dia akan naik satu tingkat, ada di dimensi 5, dimensi 6. Tapi tidak di dimensi fisik ini lagi. Kalau kamu reinkarnasi, ya, makanya mengatakannya bukan putra Bathara Indra, putra, bukan reinkarnasi. Karena enggak layak jika engkau reinkarnasi seseorang yang penting, seorang yang hebat dari zaman dahulu, dan mereka semua sudah menjadi orang yang sudah menempuh jalan kedewaan dan ada di dimensi lain. Tapi ketika engkau mengatakan aku adalah reinkarnasi ini, reinkarnasi itu, engkau tidak layak. Makanya ketika engkau mempunyai kekuatan yang besar, jangan engkau jilat telapak kakimu sendiri. Hati-hati. Ada pepatah di pewayangan yang mengatakan gugurnya menjilat telapak kakinya sendiri. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Yang sebelum menyimak video ini, Delku Mandel Gendewati Silpringsil yang sarankan engkau memahami api, unsur air, unsur angin, dan unsur tanah yang ada di
video yang sebelumnya untukmu. Ketika engkau tumbuh dewasa nanti dan berkembang, engkau akan mengetahui itu. Del Kumandel Kendewawati, Sil Pringsel, yang akan mewariskan Pedhet Nagagini. Si Pedhet Nagagini